Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Jawab salam ya, biar kita saling mendoakan. Asik. Alhamdulillah, the second review. Mas-mas yang ngomong ini mau review sebuah web series inspirasi. Dilihat dari judulnya, Cinta Tapi Diam. Mungkin di telinga kita terdengar mainstream. Nyatanya, cerita ini sangat tidak terduga. Pada series ini, terdapat 4 pemeran utama. Masing-masing bernama Nurul, Salma, Suara, dan Ilham. Dan menariknya, di antara 4 orang ini, ada 1 orang yang bisu dan ada 1 orang yang buta. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cinta Tapi Diam. Serial ini diawali dengan pembacaan puisi di sebuah kafe oleh Ilham. Aku iri pada 3 hal. Yang pertama, hujan yang bisa sampaikan cinta pada bumi tanpa pernah mengucap kata. Kedua, angin yang bisa membawa berita padahal tak punya pita suara. Ketiga, pada dia. Ini belum selesai. Kenapa? Di tengah ngobrol sama cewek lawan bicaranya, si Ilham pengen nyemil dan minum. Lalu ia beranjak pesan ke kasir. Waktu pembayaran, ternyata kasirnya tidak dapat melihat atau buta. Ia bernama Suara. Lalu Ilham kembali ke tempat duduknya. Cewek yang bersama dia itu bernama Nurul. Dan kita lihat tangan Nurul gerak-gerak atau menggunakan bahasa isyarat. Ternyata ia tidak dapat bersuara atau bisu. Lanjut nyambung obrolan mereka tadi. Ilham tanya ke Nurul, "Tadi kan kamu bilang ada hal yang membuat kamu iri. Yang pertama itu hujan, angin, satu lagi apa?" Terpotong pesanan datang, Nurul jawab dalam hati, Yang ketiga, dia yang tidak melihat dunia, tapi diberikan cara menyampaikan keindahan pencipta. Makasih ya Raya. Keesokan harinya, Suara lagi melantunkan surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tak lama kemudian, datanglah cewek berkerudung merah. Ia bernama Salma. Meski Salma lewat dengan pelan, anehnya Suara langsung tahu kalau itu Salma. Assalamualaikum Mbak Salma. Waalaikumsalam. Ternyata Suara hafal langkah kaki Salma. Lalu Suara bilang, "Oh iya, ada salam Mbak, dari Mas Ilham sama Mbak Nurul." Oh, lama mereka di sini? Mas Ilham sih sebentar, kalau Mbak Nurul agak lama. Nulis tadi sepertinya. Salma, kayaknya semenjak ada kamu, Nurul jadi sering kesini deh. Kalau dia suka kamu gimana, Ra? Ya nggak gimana-gimana. Lagian nggak mungkin lah, ada aja Mbak Salma. Dipotong Salma. "Ra, kalau ada perempuan yang bisa mencintai ketidaksempurnaan kamu gimana?" Tarik nafas dalam, Suara menjawab, "Dengan segala hormat Mbak, saya tidak pernah berpikir bahwa kebutaan saya adalah bentuk ketidaksempurnaan. Saya percaya Tuhan ciptakan kita semua sama, sempurna. Kebutaan saya adalah kesempurnaan yang Allah pilihkan untuk saya." Sepulang Nurul ke rumah, entah ia ngapain dulu, lalu waktu makan tiba. Ia senang karena makan masakan ibunya yang paling enak itu. Seiring ngobrol, ibu nanya, "Kamu ke kafe itu ada cowok yang lagi ditaksir ya Nur?" Ibu tahu loh, kalau anak ibu lagi jatuh cinta. Momen haru mode on ketika Nurul nanya, "Menurut ibu, apa ada laki-laki yang mau sama aku yang kayak gini? Kenapa Tuhan buat Nurul kayak gini Bu? Kenapa diuji pakai cara begini? Kenapa Tuhan cabut kesempurnaan dari diri Nurul?" Nurul nyesek dan direda dengan pelukan ibu. Keesokan pagi tiba, Ilham berpuisi.
Aku tidak takut kehilangan cahaya. Dalam gelap, aku bisa menemukanmu lewat raba. Aku tidak takut kehilangan cahaya. Selama bisa ku dengar suaramu mengucap doa. Aku takut ketika gelap bertemu sunyi. Ketika tak ada komunikasi, kecuali harap tak pasti. Aku takut ketika cinta tak bisa bersambung frekuensi. Aku takut. Terlihat Ilham sedang membacakan puisi Nurul di depan Suara. Kata Ilham, emang kelihatan ya gue suka sama Nurul? Suara menjawab, tuh Mas Ilham gitu deh. Saya kan gak bisa ngelihat mas. Oh iya, astagfirullah. Maaf, Ra. Dari obrolan mereka, ternyata Nurul itu tidak dari lahir, melainkan mulai dari 11 tahun yang lalu. Kata dokter, ada kerusakan di bagian broka otaknya. Suara, Mbak Nurul beruntung deh. Banyak orang yang bisa mencintai kelebihan, tapi hilang ketika diminta mencintai kekurangan mas. Tapi Mas Ilham beda. Mas Ilham, dipotong Ilham dengan permisi. Menurut gue, Nurul itu gak ada kekurangannya. Nurul itu sempurna, dengan atau gak ada suaranya. Suara menjawab, iya kan, Mbak Nurul beruntung dan Mas Ilham juga beruntung. Tuh, yang dicinta datang mas. Setelah ngobrol dengan Suara, lalu Ilham menghampiri Nurul. Dengan bahasa isyarat, Nurul tanya, habis ngobrol apa sama Suara? Ternyata Ilham adalah seorang penerbit buku karya-karya tulisan Nurul. 1 tahun yang lalu, Nurul sedang ngeteh di kafe yang sama dan tidak sengaja dengar omongan tetangga. Sayang banget ya, cantik-cantik gitu bisa mubajir. Parah loh. Kemudian datanglah Suara mengantar pesanan sambil ngasih kata-kata mutiara atau teguran. Maaf teman-teman, jauh lebih mulia kalau lisannya digunakan bukan untuk menyakiti orang lain. Kalau paham, tolong mulai sekarang lisannya dijaga. Terima kasih. Bergegaslah Nurul ke Ilham. Dengan diam yang tersampaikan, Nurul mengucap terima kasih sambil nangis karena ia merasa dibela oleh Suara. Sama Mbak. Saat ini, di pagi yang cerah, Ilham bilang, Nur, ini udah bagus. Paling tinggal nanti aku susun urutannya sebelum buku ini naik cetak. Seiring ngobrol, Ilham ngelamun menatap wajah Nurul, mengingat pesan dari Suara. Kalau saya, sampaikan segera mas. Cinta itu bukan untuk disimpan dan dipendam. Sampaikan. Kemudian, apapun balasannya, ikhlaskan. Tapi, saya yakin Mbak Nurul juga pasti balas perasaan Mas Ilham. Lalu Ilham bilang, Nur, ayo nikah. jeng-jeng 2 tahun lalu. Kita lihat Suara bersama Salma. Ternyata waktu itu Suara melamar pekerjaan sebagai kasir di kafenya Salma. Saya memang lagi cari karyawan. Tapi saya nggak mau nerima orang cuma karena kasihan. Mas, bedain uang kertas aja mungkin nggak bisa. Saya paham mbak, tapi saya bisa bedakan kok uang kertas. Lalu Salma mengambil beberapa mata uang dan menanyakan sekali lagi, kamu beneran buta? Dan Suara menjawab, Mbak, di pinggiran uang kertas ada garis-garis yang menunjukkan nilai mata uang untuk orang-orang seperti saya. Salma mencoba nolak dengan halus. Mas, Suara, gini loh mas. Sebentar Mbak. Suara memotong, sebentar mbak, sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu. Biasanya ketika orang lihat saya langsung ditolak. Kamu mau saya coba kasih kesempatan 1 minggu? Kala itu Suara seneng banget, karena ini baru pertama kalinya ia ditanya-tanya atau diinterview. Dan setelah itu akhirnya Suara diterima di kafe bernama Uli milik Salma. Saat ini, sewaktu Salma duduk-duduk santuy di kafenya sambil mengingat obrolannya dengan Suara yang kemarin. Ra, kalau ada perempuan yang bisa mencintai ketidaksempurnaan kamu gimana? Kemudian Suara datang, Mbak jangan melamun. Ra, tahu aja. Nebak, kebetulan benar, hehehe. Next, keesokan harinya. Ilham dari jam berapa di sini? Suara menjawab, sepertinya lebih pagi dari saya mbak. Setelah itu Salma menghampiri Ilham.
Seiring ngobrol, Salma nanya ke Ilham, kenapa ditolak Nurul? Ilham menjelaskan, ketika ia serius mau menikahi Nurul, ternyata Nurul menjawab, maaf mas, ada orang lain yang aku suka, dengan bahasa isyaratnya. Lanjut mengobrol, Ilham nanya, kalau kamu sendiri gimana Sal? Kayaknya suara istimewa kok buat kamu. Terus Salma bimbang atau tak yakin merujuk orang tuanya nerima atau tidak kalau pasangannya memiliki kekurangan. Beberapa bulan lalu, seiring Salma berantem dengan pacarnya, diakhiri dengan kata cukup, yang artinya sekarang Salma single. Setiba di kafe dengan sedih, Salma dibuatin Suara minuman. Suara bilang, kalau menurut saya, Mbak lagi dikasih ujian dan anugerah sekaligus. Maksud kamu? Ujian kesabaran menunggu yang terbaik dari Tuhan dan anugerah keselamatan dari laki-laki modal janji doang. Beda aja. Dan akhirnya obrolan ditutup dengan enak, dengan akrab, dengan dengan hati plong. Saat ini, waktu Suara beres-beres kafe beranjak tutup, Salma dan Nurul datang. Salma datang bersama Nurul. Ternyata Nurul minta tolong pada Salma untuk menyuarakan pesan tertulis Nurul yang ingin sekali ia sampaikan kepada Suara. Setelah mereka duduk, Salma membacakan pesan Nurul kepada Suara. Aku lihat. Aku sadar. Aku saksiin sendiri berkali-kali gimana Mas Suara dan Salma saling menyimpan rasa, saling diam, padahal saling suka, padahal saling cinta. Nur hampir gak tahan, pengen rasanya marah ke kalian berdua, supaya saling nyatakan perasaan saja, menikah biar jadi ibadah. Ternyata Mas Suara dan Mbak Salma, bulan dan mataharinya. Setelah Salma selesai membaca, melihat Suara bengong, Salma bilang, Ra. Suara kembali fokus dan bilang, Apa yang dibilang Nurul betul mbak. Mbak suka sama saya. Kamu sendiri gimana? Saya harus berterima kasih sama Mbak Nurul. Jadi, Suara berterima kasih kepada Nurul sehingga perasaan Salma dan Suara saling tersampaikan. Akhirnya, mereka menikah. 2 tahun kemudian. Alhamdulillah Nur, cetakan ke-8. Masya Allah, sadis banget kamu ya. Harusnya dari dulu ya, aku bikin percetakan khusus buku-buku kamu. Dan seiring ngobrol, Salma minta doa untuk kesembuhan mata Suara yang insya Allah di hari itu Suara operasi. Lalu, Salma menyampaikan pesan dari Suara. Katanya Nurul jangan bikin Ilham nunggu lama-lama. Apaan sih? Dan akhir obrolan, Ilham berkata, tapi gue kaget loh, akhirnya mau ya dia operasi. Tahu dia bilang apa setelah aku paksa-paksa? Katanya Beberapa hari yang lalu, di mana Suara akhirnya mau dioperasi. Sejak aku gak punya penglihatan, aku selalu bisa terima. Aku ikhlas dan gak pernah pengen bisa untuk melihat lagi. Tapi terus aku jatuh cinta sama kamu. Dan terus aku berdoa sama Allah, ya Allah, jikalau Engkau berkenan, aku mohon, ini bukannya gak bersyukur, tapi aku mau minta penglihatan. Aku mau melihat bidadari cantik yang Kau jadikan penyempurna agamaku. gombal kamu. Gitu dong. Masya Allah, happy ending. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.